tur kota Bandung bersama Bandros. Ayo, ayo. Oke, selamat siang semuanya. Lagi puasa ya. Selamat siang. Nah, kalau ini nggak tahu puasa apa enggak ya. Canda ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dede mau kemana? Mau jalan-jalan? Jalan-jalan, tapi duduk ya? Jadi jalan apa duduk? Duduk. Saya sapa dulu pakai sapaan Sunda. Sampurasun. Rampes. Orang Sunda semua ini? Orang Bandung semua? Iya, enggak ada yang datang ke luar kota, enggak ada? Oh, enggak ada, berarti orang Bandung semua. Dan saya coba selamat datang Bapak Ibu di Bandung dan selamat bergabung dengan kami di Bandros, yaitu Bandung. Ayo, Bandung Bus Tour dibalik. Turbus. Benar-benar kebalik, jadi tinggal dibalik turbus ya. Bandung ini adalah Bandung Tour and Bus. Oh ya panjangnya. Bandung Tour and Bus. Jadi sesuai dengan namanya, kita akan berkeliling kota Bandung. Kita akan cerita-cerita tentang Bandung. Tapi sebelum cerita, karena ada pepatah yang bilang bahwa tak kenal maka kenalan, Bun ya. Ya benar-benar. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya dari HPI atau Himpunan Perambu Wisata Indonesia. Dan yang bertugas bersama saya hari ini di depan ada Kang Ali dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Boleh sama dulu Kang Alinya. Kali, sini Kali. Halo. Kang Ali, karena kamera hela, cerita Kang Ali. Disyukur konten. Sudah tahu ini rutenya mau kemana? Belum. Berapa lama sudah tahu? Belum juga. Kurang lebih hanya sekitar 30 sampai 40 menit. Tergantung dengan situasi dan kondisi lalu lintas. Mudah-mudahan hari ini lancar ya Bu ya. Lancar, walaupun di dia nama pagar. Ya. Jangan heran soalnya long weekend. Udah gitu, udah masuk Ramadan hari ke-12. Makanya mungkin ibu-ibunya sudah mulai panik. Udah panik belum Bu? Oh belum, alhamdulillah. Berarti si kecilnya masih bisa dibawa kompromi. Makanya Bandungnya akhir-akhir ini ada pada terus. Tapi nggak apa-apa, kita bahagia saja di Bandros ya. Kita cerita tentang kota Bandung dimulai dari kawasan ini yang disebut sebagai Jalan Banceng. Bisa dikatakan hanya ada satu di dunia nama jalannya, soalnya cuma ada di Bandung. Karena nama jalannya diambil dari bahasa Sunda. Banceng artinya adalah kawasan yang menyatu dengan istal kuda. Dulu kawasan sebelah kanan Bapak Ibu, juga di sebelah kiri Bapak Ibu, itu adalah bekas istal kuda. Makanya kemudian jalan ini disebut Jalan Banceng. Di sini juga nanti di depan sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat, bisa tengok ke ujung kanan sana ada siapa. Tuh, ada siapa? Lihat tuh ada patungnya siapa? Pak Karno. Siapa? Pak Karno. Pak Karno, betul. Ada patung Bung Karno atau Pak Insinyur Soekarno di sini karena memang dulu ini adalah kawasan penjara bekas Pak Insinyur Soekarno di penjara. Iya, dulu pernah di penjara di sini karena dianggap makar oleh pemerintahan Hindia Belanda. Tahu makar ya? Tahu makar? Jadi kita lagi ada di Jalan ABC. Bapak Ibu kalau dengar ABC yang terlintas di pikiran biasanya apa? Baterai. Apa lagi? Mahal mas, ternyata ibu-ibu pisan ya. Pas dengar ABC langsung toko mas, itu ibu-ibu pokoknya Pak. Apalagi
etnis yang pernah tinggal di sana hanya orang Arab, B-nya bumi putra atau pribumi, dan C-nya itu Cina. Tapi sekarang kita sedang ada di Jalan Braga. Nah, kalau Bali mah punya Legian, kalau Yogyakarta punya Malioboro, kalau Bandung punya, kalau kakaknya punya siapa? Ayam. Ayang. Aduh, gemes. Ayang. Punya ayang. Kecilin sedikit pun. Yang ini. Iya yang itu. Cek. Tes. Oke, di Jalan Braga. Tuh ada yang kita dadain balik. Selamat siang Pak Ramdan. Teman-teman yang senang wayang golek, boleh banget nanti kalau dari Bandros mampir ke Pak Ramdan. Pak Ramdan itu berjualan wayang golek di situ setiap hari, hampir setiap hari dari kecil sampai hari ini selalu di situ. Dari kecil sampai sekarang tumbuh besar dan dewasa di situ terus Bu. Itu kurang lebih Braga, sedikit saja di Braga. Kita belok kiri masuk ke Jalan Sunia Raja. Kalau ke Braga dan Sunia Raja, jam segini masih pada ditutup karena memang nggak nih. Jadi memang kawasan favoritnya betul ya. Kalau ke kiri sana tadinya ke kawasan stasiun Kota Bandung, tapi kita ke kanan sini nanti masuk ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Sebelah kanan ini Masjid Rasul Karya Bung Karno, dan kita masuk Jalan Perintis Kemerdekaan masih ada bangunan yang erat kaitannya dengan Bung Karno. Di depan sebelah kiri Bapak Ibu, ini ada gedung dengan nama Indonesia Membumi. Namanya diambil dari judul pledoi yang pernah dibacakan di bangunan itu. Jadi kan tadi Pak Karno itu di penjara di Lapas Bancai selama masa tahanan bikin pledoi, judulnya Indonesia Mengugat, diadili di situ, makanya nama bangunannya diambil dari judul pledoi itu, Indonesia Mengugat. Sebelah kiri Bapak Ibu ini ada gereja Beto, gereja Protestan tertua di Kota Bandung. Oke, terima kasih sudah pantau ya, nikmat ya. Kiri. Bagus ya. Turun ada dari tadi suruh ngitung gitu, suruh nengok. Ini ada kawasan kantor dari Kota Bandung. Atau kami warga Bandung bilang ini adalah kawasan Balai Kota. Kawasan Balai Kota dulu kami pernah punya shelter di sini. Tapi sayang semenjak pandemi kawasannya tidak lagi dibuka untuk umum, makanya kemudian kan kalau dulu anak-anak bisa berenang di situ ya, ada banyak tamannya ya, kita bisa main-main, yang sekarang emang enggak, tidak dibuka untuk umum, makanya kemudian Bandros pun hanya ada di orang yang disebut ketika ada peristiwa Perang Kuban. Jadi itu perang antara Majapahit dan Pajajaran yang pada saat itu akan saling menikahkan putra-putrinya, tapi kemudian di tengah perjalanan malah terjadi peperangan karena ada adu domba dari salah satu pihak. Makanya nggak jadi nikah, malah jadi perang. Perangnya terjadi di Bubat, makanya disebut sebagai Perang Bubat. Dan sampai hari ini menghasilkan mitos orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Pernah dengar mitosnya? Pernah. Ibu setuju? Enggak, oh kakak enggaknya kenceng banget. Si Doi dari Jawa kan? Jawa banget. Dari Jawa kan FO semua nih, cocok buat musim mau lebaran kayak gini mah ya, ke Riau. Tapi kita nggak ke sana, kita masuk Jalan Insinyur Haji Juanda, atau lebih dikenal dengan sebutan Jalan Dago. Di sebelah kanan Bapak Ibu ada Sakara Waraya. Kenapa nama jalannya harus disebut sebagai Jalan Dago? Orang Sunda sih mestinya tahu Dago. Dago tahu Dago? Iya Dago ya. Dago nggak dago nu can aya. Nah, nu can aya apa? Dago, dago nggak dago atau artinya saling tunggu menunggu, betul Bu. Kenapa disebut sebagai tunggu menunggu? Karena memang dulu ini adalah tempat orang-orang saling tunggu menunggu, yang dimana kenapa harus tunggu menunggu? Soalnya kalau dari arah utara ke sana, pengennya ke pusat kota, ini tuh kawasannya hutan belantara. Kebayang hutan ya? Dulu masih banyak ditemukan binatang buas, bahkan begal juga banyak. Makanya kemudian orang-orang dari sana kalau pengen ke selatan harus menunggu di sini. Kurang lebih sampai 8 atau 10 orang baru pergi bersama-sama. Makanya disebut Padago Dago, atau artinya adalah saling tunggu menunggu. Mau nanya nama di Dago-Dago malah Kak?
Tidak dago malah ngaledeng namanya. Nah itu dia kenapa namanya harus disebut sebagai jalan dago. Tapi lain dulu lain sekarang. Kalau dulu memang semenyeramkan itu. Kalau sekarang kebalikannya, ibu sekarang mah menyenangkan soalnya di sepanjang jalannya banyak kafe, coffee shop, resto, mall atau tempat wisata yang bisa bapak ibu kunjungi, apalagi sampai ke dago atas sana ya. Cuma hati-hati soalnya binatang buasnya masih banyak. Apalagi buat teteh ya, hati-hati. Masih banyak binatang buas berkaki dua, alias buaya. Masih ada banyak buaya darat, makanya hati-hati. Makanya kita nggak ke sana ya teh ya, takut teteh diculik. Kita kesini aja, ke jalan di Ponegoro. Nama jalan di Ponegoro ini diambil dari nama pangeran. Dan bapak ibu kalau kesini akan lihat salah satu cagar budaya yang jadi kebanggaannya Bandung, bahkan kebanggaan Provinsi Jawa Barat, yaitu gedung sate. Kira-kira namanya kenapa mesti gedung sate? Apa? Ada sate. Di mananya satenya? Di atas. Ya satenya sate apa bu? Apa yang ke tukang sate yang enak? Jadi bahas sate gitu ke Sawios. Dari sini ke kanan. Nanti di sana ketemu sama tukang sate jando yang enak. Ya, udah coba? Biasanya antriannya panjang bu, pokoknya ikuti jalan ini. Nanti kalau udah mulai ada asap, nah di situ tukang satenya. Cuma kan harus ada sabar karena sate antriannya panjang. Biasanya sampai kursi Afrika. Jadi kan mau ya, ada panjang deh. Sebelah kanan sudah masuk kawasan komplek gedung sate. Cuma memang kalau yang ini tuh bangunan baru, yang tadi di sana tuh. Kalau yang bangunan yang dibangun ketika Hindia Belanda, nih dari sini sebelah kanan bapak ibu. Kenapa namanya mesti gedung sate? Karena katanya di atasnya ada seperti tusuk sate. Padahal sebetulnya itu adalah penangkal petir, ya. Coba kenapa tuh harus kayak sate? Karena ada jumlah bunga yang ditusuk di sana, di mana itu adalah lambang habisnya biaya orang-orang dulu untuk bikin gedung sate. Ada berapa bunganya bu? Kan dihitung lagi kan? Ada 6. 6 ini lambang habisnya biaya, yaitu sebanyak 6 juta gulden. Jadi untuk bangunan gedung sate menghabiskan uang sebanyak 6 juta gulden. Dibangun tahun 1920 dan selesainya tahun 1924 dengan nama asli bukan gedung sate tapi Hebik. Dari bahasa Belanda itu singkatan dari Hofparlemen. Ya, naon bu? Enggak ya. Nama aslinya Hofparlemen Bedrijven. Jadi nama asli dari gedung sate. Sebelah kanan taman lansia. Walaupun namanya taman lansia, tapi tidak hanya untuk lansia. Siapapun boleh ke sini ya? Boleh. Kemudian ini sebelah kanan bapak ibu adalah shelter kedua kami. Kalau pengen naik bagus di sini. Pokoknya patokannya seberang museum geologi, museumnya sebelah kiri. Tapi sayang museum geologinya masih tutup untuk sementara waktu. Cuma katanya ada wacana bahwa mulai dari esok hari Sabtu akan mulai dibuka kembali. Cerita tentang sejarah ikon-ikonnya Bandung. Kita lanjut sama kulinernya ya. Kita masuk kawasan kuliner ya, gak apa-apa? Gak apa-apa. Gak masuk sih, lewat aja. Kalau masuk beda cerita, ya jangan masuk. Nih kita mulai dari sebelah kiri. Ini ada Alas Daun. Ya senang makan makanan Sunda nih. Rekomendasi buat bubur boleh banget. Alas Daun sebab memang menyajikan sensasi makan tanpa piring. Soalnya emang makannya pakai daun. Pakai tangan, Pak ya. Cuman alasnya daun ya. Atau di seberangnya tadi ada HDL. Kalau nggak suka makanan Sunda, lebih suka ke seafood ya boleh. Di seberangnya ada HDL Cilaki. Kemudian kalau bapak ibu kesini dan lihat pemandangan kanan kirinya, masih akan banyak ditemui rumah-rumah yang bergaya zaman dulu, di mana memang dulu ini adalah kawasan perumahan orang-orang Belanda. Dan kemudian di depan sebelah kiri, kalau pagi hari sampai jam 1 siang,
Ini adalah tempat teman-teman Bandung cari barang-barang bekas, berjualan barang-barang bekas di sini. Jual bekas pacar, tidak ada ya kak ya, jangan dicari. Ya. Kalau orang Bandung bilangnya cimol, cari barang bekas teh, belanja barang bekas cimol. Kalau anak muda sekarang milenial bilangnya thrifting. Thrifting, bahkan sekarang mah thrifting dah atau barang-barang bekas teh dijual juga di mall, ada tadi di Bagasi di Blok ada yang pengen nge-thrift boleh. Sebelah kanan ada SMA Negeri 20 Bandung. Ini sekolah yang aku ramal kita akan ketemu di kantin. Siapa? Iya, Dilan ya. Nah, jadi Milea itu diramal sama Dilan ketemunya di kantin sekolah itu Pak Kul. Cuma walaupun ujungnya nggak jadi ya, dan gak ada sequel ketiganya, karena sequel ketiganya sekarang Dilannya lagi fokus dulu nyetir. Jadi nggak bisa yang lain-lain ya Bu ya, harus fokus dulu. Jadi kita di Citarum, nanti di depan kita masuk Jalan Lombok, itu pun masih kawasannya kulineran. Jadi pokoknya mah yang pengen cari tempat atau rekomendasi bukber boleh ke sini. Cuma bang kalau ke cuma memang bapak ibu kalau kasih tahu biasanya yang bapak ibu temui kebanyakan adalah jajanan kaki lima. Kalau tadi restorannya sebelah sana. Nah kalau ke Citarum juga ke area Citarum sini nanti banyaknya kawasan nama jalan itu diambil dari nama-nama sungai. Soalnya gitu sama kayak di Eropa. Kalau satu blok diambil dari nama sungai maka di situ semuanya semua. Dari depan kita akan masuk ke blok jalan yang nama jalannya diambil dari nama pulau dan provinsi. Makanya kita akan sedikit berkeliling Indonesia ya. Kita mulai ke Lombok, nanti ke Aceh, belum ke Sumatera, kemana-mana jauh namanya lah. Udah kata. Yang senang jajan gudeg, makan gudeg. Boleh dari sini ke sebelah kanan, ini rekomendasi gudeg Panda ya, enak. Ada yang sering jajan bakso, boleh ke sebelah kiri, namanya bakso Sultan. Baksonya cukup menarik, yang jadi daya tarik mereka adalah sistemnya prasmanan. Ibu ambil sendiri, baksonya makan sendiri, bayar sendiri. Berarti jomblo. Soalnya kalau nggak jomblo, tadi ada yang bayarin kan tadi si Ayang ya. Masa juga jarang dibayarin. Atau boleh jajan mie ke sini di sebelah kanan. Itu cuminya enak, abangnya juga ganteng. Alah, set dilihat lagi. Takutnya hoax katanya diyakinkan ya Bu ya. Jadi kalau ke situ, kalau Ayangnya ngajakin ke situ harus ditanya dulu mau jajan mie apa mau lihat yang ganteng gitu ya. Canda ya, canda. Mau kita ke Aceh. Di Aceh pun masih ada satu kawasan kuliner. Bapak Ibu mesti coba sebab yang ini mah unik. Soalnya nama restorannya diambil dari nama rumah yang dimana rumahnya terkenal dengan mitos horor. Restorannya namanya Rumah Kentang 1908. Kalau dari Rumah Kentang ingatnya apa? Film horor ya, Luna Maya. Nih, Rumah Kentang 1908. Nama restorannya diambil dari nama rumah karena memang rumah ini disebut sebagai rumah kentang. Yang menarik dari mereka tidak merubah apapun dari rumahnya. Jadi dari dulu hingga hari ini masih seperti ini. Jendelanya, pintunya, semuanya masih sama. Mereka hanya nambah beberapa ornamen dan mengganti warna catnya saja supaya jauh terlihat lebih estetik. Kemudian sebelah kiri kakak tuh ada tank baja. Udah gede mau jadi tank baja? Enggak. Sampai tentara, bukan tank bajanya. Ya, salah nanya itu Pak. Dulunya ini adalah kawasan tempat pameran tahunannya orang-orang Belanda, atau dulu itu disebutnya Jaarbeurs. Kemudian sebelah kanan ada Taman Maluku, kalau dulu namanya Moluccan Park. Nah, ini cocok banget tuh buat quality time. Yang misalkan punya balita, pengen bawa anaknya buat main ke sini cocok soalnya ada taman bermainnya juga. Kemudian dari satu kursi ke kursi yang lainnya tuh jaraknya cukup jauh, makanya bawahnya cocok kalau pengen ngobrol quality time, me time juga cocok.
Beda sama dulu, kalau dulu nggak akan ada yang berani ke sana, apalagi sendirian, soalnya banyak laki-laki bertulang lunak. Ya. Yang kalau siang mah gagah bu, kalau malam kemayu. Siang mah dewa, malam mah dewi. Siangnya Yanto, malamnya Yani. Tapi untungnya sekarang sudah direvitalisasi, jadi sudah tidak ditemukan lagi Yanto Yanti di sana. Adanya di mana Pak? Senyum. Bapaknya takut ketahuan kalau tahu ya. Canda bang, canda. Sebelah kiri ini ada gedung Sabau, atau dulu namanya DBO, artinya adalah Department Van Allah, artinya Departemen Peperangan. Makanya dibuat banyak jendela. Kalau Semarang punya lawang sewu, hari Bandung punya itu, walaupun lawangnya nggak sewu. Ada berapa nanti? Nah itu dia. Oh ibu boleh nanti kalau mau turun sendiri itu. Ibu belinya. Soalnya saya belum gitu. Gaya bercanda ya. Atau di depan sebelah kiri ada SMA Negeri 3 dan 5 Kota Bandung. Kalau dulu waktu zaman Hindia Belanda namanya HBS. Itu sekolah setingkat dengan SMA kalau sekarang. Sekarang jadi salah satu SMA favorit di Kota Bandung. Tapi kan sekarang sistemnya zonasi ya. Jadi kalau yang rumahnya dekat masuk ya nggak apa-apa. Ada cerita horornya juga, mungkin barangkali orang Bandung pasti tahu kan? Di SMA 3 dan 5 tahu ya? Ada cerita yang beredar itu soal hantu Nancy. Pernah dengar? Iya. Nanti kita cerita, tapi kita tengok dulu ke sebelah kanan. Ini ada Taman Lalu Lintas Bandung atau Traffic Garden Ade Irma Suryani Nasution. Satu-satunya taman yang berbayar di Kota Bandung hanya Taman Lalu Lintas. Sebab kalau Bapak Ibu ke taman-taman lain itu tidak berbayar. Dan hampir semua taman di Kota Bandung sudah difasilitasi wifi. Pokoknya ada kawan orang Bandung mah nongkrong di taman berarti dia nggak punya Kuota. kuotanya. Itu bisa jadi ini ya, apa namanya, jalan pintas kalau lagi nggak banyak kuota. Cuma harus banyak bensin. Apalagi kalau udah jauh dari taman ya. Sebelah kiri ini ada SMA Negeri 5 Kota Bandung. Kalau yang tadi SMA, ini SMP. Ya, bobo. Makasih, bro. Nyenyak sekali tidurnya. Itu kok alasannya kalau naik bandros kursinya empuk banget tuh gitu. Ya. Empuk ya, makanya ibu dibilang awas sampai berdiri. Saya terus yang kena, kata ibu tadi. Butang papoknya punya. Gak ya, bercanda. Itu salah satu alasan kenapa bandros mah kursinya teh ya gitu, agak keras ya. Tapi yakin tidak sekeras kehidupan ya? Tidak. Soalnya kalau dibikin empuk mah nanti saya belum selesai ngomong baru juga 5 menit udah nyenyak, udah tidur. Gak enak atau angin sepoi-sepoi dengar saya ngomong ya, apalagi jam segini. Kita cerita lagi soal tadi hantu Nancy. Jadi itu teh sekolah, kalau dulu setingkat SMA, yang pada saat itu ada siswi namanya Nancy bersekolah di sana. Kemudian Nancy ini jatuh cinta pada pribumi. Tapi tentu saja tidak dapat restu. Dulu orang Belanda sama pribumi nggak mungkin. Kayak langit dan bumi, kayak hutan dan laut. Jadi nggak mungkin, jadinya nggak direstui. Kebayang teteh cinta tak direstui, sakit tak berdarah ya. Nah gitu Nancy teh baheula teh. Jadi dulu tuh Nancy teh gitu sakit banget. Jadi dia lebih memilih untuk bunuh diri. Dan spot favorit dia adalah berdiam di jendela itu. Makanya Bapak Ibu kalau lewat ke SMA 3, lihat di lantai 2 akan ada satu jendela yang tidak pernah ditutup. Kenapa? Udah dibuka. Gak ya itu tadi. Karena itu di situ tuh spot favoritnya hantu Nancy. Pokoknya kalau udah ditutupin dia akan kembali terbuka. Makanya Ibu kalau pengen coba tutupin, penasaran sok makan. Gak juga ya, jangan ya. Cuma untungnya itu mitos. Kalau mitos berarti ya who knows ya. Mitosnya misteri no atas-atas. Ibu pada bercantang, maka tidak juga tidak apa-apa. Oke, dari Sumatera sini kita akan masuk ke Jalan Tamblong. Dimana kalau ke Tamblong saya kasih satu rekomendasi lagi tempat makan yang enak-enak.
Tapi yang terkenal enak adalah ice creamnya. Cuma kalau pengen coba french fries-nya, nasi gorengnya juga nggak kalah enak. Kawasannya nanti ada di depan sebelah kanan Bapak Ibu. Namanya Bakery and Cafe Rasa. Nah, di depan tuh. Jadi bangunannya sudah ada sejak zaman Hindia Belanda juga. Nih ya, Bakery and Cafe Rasa. Yang bestseller itu ice creamnya. Terakhir saya ke sana, saya putuskan tidak ke sana lagi. Bukan, ibu taunya seriket, bukan mahal ya. Bukan, bu, mahal murah mah relatif ya. Mahal itu kalau kitanya lagi nggak punya uang. Dan semua akan jadi murah kalau kita lagi banyak uang. Jadi pokoknya mah cobain aja. Kalau pengen kerasa ada di Jalan Tamblok. Kemudian di sebelah kanan Bapak Ibu, ini ada hotel tertua kedua di Kota Bandung. Namanya Hotel Grand Priangan. Sebetulnya namanya Priangan, cuma memang kalau orang Belanda sulit untuk melafalkan kata Priangan. Makanya kemudian jadi Priangan. Sama halnya dengan orang Sunda yang sulit melafalkan huruf F. Nah gitu. Ini adalah hotel tertua kedua di Kota Bandung yang dimana pembangunannya itu ada campur tangan Bung Karno. Karena memang arsiteknya itu dulu adalah gurunya Bung Karno, namanya Bapak Wolf Sumeikan. Itu salah satu arsitek yang terkenal banyak membangun bangunan di Kota Bandung. Salah satunya adalah bangunan ini. Kalau dulu ini adalah tempat pesanggrahan. Jadi orang dari mana mau kemana, ngopi dulu, ngeteh dulu tuh di sini. Sebab Bandung dulu terkenal dengan tanam paksa, kopi, kina, dan juga teh. Kalau di Jawa sana, yang kita tahu tanam paksanya adalah gula. Kalau di kita kopi, kina, dan teh. Makanya kalau ke sini, kalau ke Bandung, apalagi Bandung Selatan, Bandung Utara, pasti masih banyak kebun teh. Mantap. Long weekend ya. Jadi agak padat, tidak apa-apa. Sambil ngabuburit ya Bu ya. Ngabuburitnya naik bandros. Nih kita tengok ke sebelah kanan, itu ada kayak lokomotif ya, kayak kereta. Padahal sebetulnya itu teh stum. Stum yang asli dulu dibuat di Inggris yang digunakan untuk menatakan jalanan ini. Kemudian kenapa ada stum di sana? Karena itu adalah titik 0 kilometernya Kota Bandung. Dulu dipercaya bahwa Herman Willem Daendels, ada patungnya tadi di sana kalau kita lihat, kalau dicermati ada patung yang rambutnya gondrong, nah itu namanya Herman Willem Daendels. Dulu beliau menjabat sebagai gubernur Hindia Belanda yang pada saat itu pernah menancapkan tongkatnya di situ sambil bilang, coba usahakan apabila aku datang kembali sudah harus dibangun sebuah kota. Makanya itu titik 0 kilometer Kota Bandung. Kan kalau kita ke Jogja titik 0-nya tuh adanya di alun-alun ya. Kalau kita mau jauh dari alun-alun karena itu alasannya. Sebelah kiri sebelah kiri ini ada Hotel Savoy Oman. Kalau yang tadi tertua kedua, nah yang ini yang paling tua. Yaitu hotel yang pertama kali ada di Kota Bandung adalah Hotel Savoy Oman. Kemudian yang ini namanya Van de Vries. Dulunya ini adalah bangunan pos serba atau toko serba ada ya. Orang Belanda dulu kalau cari sesuatu, ambil barangnya, bayar di kasir. Nah di sini. Kalau sekarang sudah jadi salah satu bank swasta. Kemudian kalau sebelah kanan, ini ada Museum Konferensi Asia Afrika. Bangunannya dulu pernah digunakan ketika ada sidang KAA. Tapi sebelum itu tempat ini namanya adalah Société Concordia. Tempat orang-orang Belanda dulu ngadain pura-pura mabuk minum pesta tuh di sana. Ada alamnya. Biasanya kita kalau kesini suka lihat apa? Hantu. Cuma mungkin hantunya sekarang masih bobo ya. Atau mungkin hantunya dibelenggu sebab lagi Ramadan, jadi tidak keluar. Bapak Ibu sudah masuk kawasan alun-alun Bandung lagi. Itu tandanya sebentar lagi kita akan sampai. Sebab seperti itu aturan naik bandros. Bapak Ibu datang dari alun-alun kembali lagi ke alun-alun. Begitupun ketika nanti datang dari geologi kembali lagi ke geologi. Tuh sekarang mah tamannya udah bisa dikunjungi ya. Udah bisa foto-foto di sana, udah bisa selfie. Ibu yang sama rumput sintetis. Kalau dulu mah belum, baru-baru. Sekarang juga sudah bisa dengan aturan tertentu.
Kalau sudah dirasa banyak, nantinya ditutup. Jadi udah nggak boleh ada yang masuk. Sudah sekian menit, semuanya dibubarin, disterilin, lamanya nggak boleh ada dulu yang masuk. Sampai beberapa menit kemudian baru ada yang boleh masuk lagi. Itu dalam rangka meminimalisir penularan virus. Karena walaupun katanya udah nggak ada, tapi tetap kita harus hati-hati ya. Makanya tetap jaga selalu protokol kesehatannya. Walaupun mohon maaf saya hari ini guidingnya nggak pakai masker. Tapi untuk jaga jarak di Bandros sudah kami tetapkan dengan aturan bahwa teman-teman yang datang dari rombongan yang berbeda tidak kami izinkan untuk duduk di dalam satu kursi yang sama. Jadi kalau rombongannya beda, nih tetehnya misalkan ibunya sama suami orang, di sini enggak. Contohnya, maksudnya nggak boleh sama orang lain, harus sama keluarga atau sama rombongan yang sama, kami perbolehkan. Kalau tidak mending sendiri kayak gitu. Tetap harus jaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, apalagi melupakan masa lalu, bukan lebaran baru ya. Bukan yang itu. Nanti videonya dicari di Kang Ajam channel. Ah siap, oh ada channelnya. Oh ini dari tadi di record buat ke YouTube. Masya Allah. Kira-kira buat di-share ke ini, ke status di WA ya. Naik Bandros, sudah gitu. Ternyata cari di Kang Azam channel. Nanti saya mau nonton diri saya sendiri ya Pak. Terima kasih ya. Siap. Tentu saya like, komen, dan subscribe. Jadi kayak saya yang punya channelnya ya. Ini promosi Ya pokoknya teman-teman yang datang ke Bandung jangan lupa untuk naik Bandros ya. Nanti bisa ketemu sama guide-nya banyak sih ya, bukan hanya saya. Nanti cerita-cerita tentang Bandung, tentang kenangannya di Bandung boleh diceritain juga mangga. Ya Bu ya? Panggil juga Ibu Dewi ya. Ya begitu Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Kalau dari tapi nggak apa-apa ya. Di depan kita akan belok kiri masuk jalan Oto Iskandar Dinata. Yang kalau ke Otista biasanya yang kita temui adalah banyak ini apa, shopping center, tempat belanja alat-alat jahit, mulai dari mesinnya, alatnya, kainnya, itu bisa banyak dicari di kawasan Oto Iskandar Dinata. Nama jalannya Oto Iskandar Dinata ini diambil dari nama pahlawan yang punya julukan si Jalak Harupat. Dan kita nggak asing sama Jalak Harupat sebab sudah dijadikan nama stadion di Soreang, Kabupaten Bandung. Yang padahal sebetulnya Jalak Harupat itu adalah nama ayam jantan yang kalau dia diadu jarang banget kalah, dan kalau dia berkokok suaranya panjang dan lantang. Disandingkan dengan kepribadian Pak Oto yang kalau berorasi itu selalu dengan suara yang lantang. Tahu? Salah. Teteh kalau mau nikah cari souvenir, nah di situ di Cibadak. Kalau cari jodoh menyamar, oh nggak tahu. Dicarinya mah itu mah diusahain aja. Nah cuma kalau cari souvenirnya boleh dari sini ke kanan, itu kawasannya namanya Cibadak. Kenapa namanya Cibadak? Soalnya dikenal dulu di situ adalah kawasan tempat mandi lumpurnya badak. Atau kalau orang Bandung, orang Sunda bilang adalah tempat kuyang badak. Sebab ratusan ribu tahun sebelum Bandung jadi hutan belantara, dulunya adalah kawasan apa tuh, danau. Nama danaunya adalah Danau Situhiang. Kedalamannya kurang lebih 700 meter. Makanya Bapak Ibu nggak asing kalau di Bandung banyak kawasan yang dimulai dengan kata Cihampelas, Cipaganti, Cibaduyut. Nah itu cici semua soalnya dari kata cai atau air. Tapi benteng atau beda kalau ibu jajan cireng di pinggir jalan, cinya itu bukan dari cai, tapi itu mah aci. Betul ya Bu, cireng aci di goreng, cilok aci di colok, cilung aci di bulu, cilok aci dan telur. Nah, tukang jajan numpul ya. Itu Ibu Dewi Sartika yang terkenal dengan jasanya. Dulu pernah membuat sekolah namanya Keutamaan Istri. Sekolah Keutamaan Istri, sekarang itu jadi nama jalan di Kota Bandung. Sampai
Bapak Ibu ya. Jadi begitu. Nih sebelah kiri Kingsnya. Kalau orang Bandung mah kalau ke Kings pasti ingetnya si Ulil. Ya, Ulil Pride atau kalau ke Kings mah. Sebentar lagi kita sampai Bapak Ibu. Kalau naik Bandros di Bandung kita jadi tahu bahwa Bandung punya banyak kawasan shopping center, kawasan kuliner, kawasan wisatanya juga banyak. Pokoknya mah kalau ke Bandung yang dibanyakin teh, iya, uangnya. Sebentar lagi kita akan sampai, Bapak Ibu silakan diperiksa kembali. Jangan sampai ada barang bawaan Bapak Ibu yang tertinggal di Bandros. Dan karena situasinya ramai banget, jadi Bapak Ibu harus selalu hati-hati, takutnya ada temannya si saya. Ya, tahu kan ya? Nah itu. Sobat-sobat terima kasih banyak sudah bergabung dengan Bandros. Dan mohon maaf apabila selama saya ataupun Kang Ali menemani perjalanan Bapak Ibu mungkin ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan, dimaafin ya. Ibu maafin tadi bercanda terus ya Bu ya. Selamat melanjutkan.